وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها الحاذرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya siang yang penuh rahmat dan barakah ini. Allah masih takdirkan kita, diizinkannya bersatunya antara jasad dan ruh pada diri kita masing-masing, sehingga kita masih diberi dan punya kesempatan untuk terus menambah nilai-nilai amal ibadah kita. Mudah-mudahan hari ini Allah ridho atas segala aspek kehidupan kita, sehingga kita senantiasa di jalan hidayahnya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua kembali dalam kondisi yang husnul khatimah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita di jalan hidayah. Karenanya mari kita berjuang keras agar hidayah yang telah menyertai kita selama ini agar tetap istiqomah, menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Rasul yang tercinta, agar syafaatnya nanti benar-benar kita dapatkan ketika kita menghadap Allah dari akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika Ibnu Umar mengisahkan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Suatu saat dengan penuh kasih sayang, Rasul merangkul pundakku sambil memberikan bimbingan. Kun fit dunya ka'annaka ghariban aw abiru sabil. Jadikanlah kehidupanmu di dunia ini seakan engkau orang asing atau orang yang sedang menyeberang di dalam suatu perjalanan. Perjalanan hidup kita sudah demikian panjangnya, tersirat sesuai dengan kehadiran kita di bumi Allah ini. Namun tiada di antara kita yang mengetahui dapat nilai apa dan berapa di dalam kehidupan kita. Hari ini, kemarin, dan juga esok, sampai kapanpun juga, kita hanya diberikan soal-soal ujian dari Allah, di mana setiap soal itu kita pahami bahwa rangkaian Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika orang itu menurut Allah layak untuk diberikan ujian olehnya. Karenanya ketika Rasul memberikan bimbingan kepada Ibnu Umar tadi, kita teringat akan firman Allah di dalam surat 21 ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalimat yang barangkali jarang keluar kecuali ada mengantar kepergian jenazah, sehingga jarang orang yang masih sehat memperhatikan ayat ini. Padahal apakah orang itu masih sehat? Mungkin sedang sakit, lagi menjabat, atau yang sudah sama sekali tidak berguna di masyarakat, tetap akan merasakannya. Apa yang pasti, yang pertama, tidak ada manusia yang bisa menghindar dari maut. Dan maut datang belum tentu lewat proses orang itu sakit terlebih dahulu. Bisa jadi yang muda mendapat giliran yang lebih awal. Dari yang sepuh masih Allah tahan, kan Allah yang maha tahu. Mungkin masih harus banyak mengevaluasi dari segala amal sebelumnya. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum seseorang itu dipisahkan antara ruh dan jasad padanya di sepanjang kehidupan, apakah dia seorang pejabat tinggi atau rendahan, mungkin seorang yang konglomerat sampai dengan rakyat biasa yang bersahaja, pegawai tinggi, pegawai negeri ataupun swasta, Allah tentukan ujiannya dengan dua hal yang sama. Kalau enggak secara zahir negatif, keburukan, mungkin juga secara zahir positif, kebaikan. Dua materi ujian itu masih belum ada nilai di sisi Allah. Tergantung bagaimana yang bersangkutan itu menjawab terhadap ujian itu sendiri. Dan belum semua orang yang mengikuti ujian lulus menurut sang penguji. Bahkan bisa jadi demikian banyaknya yang terdampar di dalam ketidakberhasilannya. Agar kita lulus di setiap ujian kehidupan kita, apakah kita saat ini mungkin sedang diberikan kelapangan atau mungkin kesempitan? Ketika orang itu diberikan sempit, kebanyakan banyak yang lulus. Dibanding ketika diberikan suatu kenikmatan, banyak yang lalai dan lupa. Nah, Allah membimbing kita agar kita lulus ujian. Yang pertama, menurut surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukankah kita saat ini masih hidup? Tapi ayat ini menyebut dialah Allah zat yang khalaqa, telah menciptakan al-mauta, kematian didulukan oleh Allah, wal hayata, baru kehidupan. Artinya selama orang itu masih diizinkan oleh Allah hidup di muka bumi ini, yang menjadi skala prioritas untuk dilakukan adalah apa yang harus dia bawa ketika dia menghadap Allah dalam proses pintu kematian itu. Kematian tidak lewat orang itu harus menandatangani kontrak. Kematian tidak harus datang sesuai dengan urutan kelahiran ke muka bumi. Kematian juga tidak harus melemahnya kondisi fisik seseorang. Ayat kauniyah yang sering kita lihat dan kita jiwai, banyak saudara kita yang masih menggunakan pangkat dan jabatan yang luar biasa, tapi ketika malaikat pencabut nyawa datang, tidak akan pernah gagal, pasti pulangnya akan membawa ruh orang yang didatanginya. Sehingga sebelum ruh itu berpisah dari jasad kita, Allah menyuruh kita, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak. Banyak amal
bisa jadi nilainya beda. Mungkin gak terlalu banyak tapi istiqomah dengan niat yang tulus lillah, maka Allah berikan yang sepadan sesuai dengan harapan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala? Suatu ketika Rasul didatangi oleh Jibril, dan Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ma hiyal ihsan? Qala, Rasul menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seseorang akan berlaku ihsan jika orang itu beramal, beribadah, apapun bentuknya, dengan bersungguh-sungguh, seakan-akan dia saat itu sedang melihat Allah. Dan jika dia tidak bisa melihat Allah, karena memang Allah tidak akan pernah di sepanjang kehidupan manusia di dunia ini memperlihatkan dirinya. Allah adalah gaib yang tidak mungkin ada manusia bisa melihat selama hidupnya. Tapi Rasul menyatakan, fa innahu yarab. Jika kita memang sadar gak mungkin melihat Allah dan tidak akan pernah bisa melihatnya, tapi kita yakin bahwa kapan saja, di mana saja, saat kita melaksanakan aktivitas, Allah pasti melihat kita. Mungkin kita merasa kanan kiri muka belakang kita nggak ada Allah. Lihat surat 50 ayat yang ke-18. Allah menempatkan dua malaikat, yang satu duduk sebelah kanan dan satu duduk sebelah kiri. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia kecuali semua tercatat di sisinya. Karena Allah menempatkan pengawas yang mengawasi setiap hamba ini dengan pengawasan yang sangat dekat. Karenanya ujian kita sama. Orang kaya juga bisa menangis, orang miskin pun juga bisa tertawa. Pejabat tinggi negara masih merasakan sakit, yang rendah pun juga sama. Tidak ada Allah membedakan di antara hamba ini kecuali illa bitaqwa, ketakwaan seseorang. Kunci orang yang bertakwa ketika menjawab ujian yang Allah berikan kepadanya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, falaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sambil mengacungkan jempol, Rasul saat itu menghadapi para sahabat, membesarkan hatinya. Diuji apa saja, kata Rasul, sungguh mentakjubkan kehidupan orang yang beriman itu. Gimana orang yang beriman? Apakah dia bangga ketika ada suatu pujian? Apakah dia tinggi hati ketika dipuji? Apakah besar kepala ketika dia terpana? Tidak. Orang beriman senantiasa istiqomah. In asabathu sarra'u syakara fakana khairalah. Ketika dia mendapatkan karunia dari Allah, dia banyak bersyukur. Karena dengan bersyukur itu nilainya baik di hadapan Allah. Lihat generasi awal yang luar biasa. Sulaiman misalnya, seorang manusia yang diberikan kelebihan luar biasa oleh Allah. Pasukannya bukan hanya manusia saja, tapi jin dapat dia kendalikan. Semua hewan mengerti pembicaraan, sehingga tidak ada manusia yang seperti Sulaiman, tapi dia nggak pernah menepuk dada, tinggi hati dan besar kepala. Bahkan ketika suatu ketika Hudhud melaporkan ada suatu kerajaan yang dipimpin oleh wanita, makmur rakyatnya, tapi sayang tidak menyembah Allah saat itu. Bagaimana supaya dia menyembah Allah? Sulaiman kirimlah surat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hudhud berangkat, Sulaiman menyampaikan kepada pasukan yang masih ada di hadapannya, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis? Karena dia akan datang ke sini supaya dia pangling bagaimana nanti ketika datang sini untuk sujud syukur kepada Allah. Hadirkan singgasananya. Ada dua kisah. Ya Paduka Tuhan, sebelum engkau beranjak dari kursi singgasana, aku sudah bisa menghadirkan. Ada lagi pembicaraan, sebelum engkau berkedip ya Tuhan, singgasana dan tahtanya sudah hadir ke tempat ini. Maka tatkala saat itu juga singgasananya Bilqis nyampe di hadapannya,
dia tidak memuji dirinya, aku. Masya Allah. Adakah seorang pemimpin seperti Sulaiman saat ini? Justru dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini terjadi bukan karena aku, bukan karena pasukanku, bukan karena kehebatanku. Ini terjadi karena ada karunia dari Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dengan Allah izinkan singgasana ini berpindah ke dalam ini, istana tahtaku. Allah sedang mengujiku. Apakah dengan ini aku menjadi hamba yang semakin bersyukur ataukah kufur? Kita banyak azam yang kita tanamkan, perjuangan yang kita tunaikan, pengorbanan demikian luar biasa. Tapi tidak jarang keberhasilan itu sering kita lupa, seakan-akan diri kita yang berhasil. Padahal itu Allah. Dan keberhasilan itu belum ada nilainya kecuali dia mensyukuri atau mengkufurinya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairallah. Demikian pula ketika Allah menguji kita dengan satu musibah barangkali. Lihat Ayub, belasan tahun dikasih sakit oleh Allah. Enggak pernah dia menggerutu, enggak pernah dia putus asa. Justru di puncak sakitnya yang luar biasa dia memuji Allah. Inna arhamar rahimin, innaka anta arhamar rahimin. Engkau ya Allah, engkau yang maha sayang di antara yang menyayangiku selama ini. Pernahkah kita menyampaikan kalimat seperti itu di hadapan Allah ketika kita merasa ada musibah yang terjadi pada diri kita? Bahkan tidak jarang kita ini sakit satu hari, melupakan dan menutup kesehatan kita yang berpuluh-puluh tahun selama ini Allah anugerahkan kepada kita. Karena itu, dua sisi dalam rangka menjawab ujian dari Allah. Ketika kita dapat karunia, bersyukurlah kepada Allah. Ketika kita dapat musibah, bersabarlah. Pasti dua-duanya akan menanamkan nilai kebaikan di hadapan kita. Memang selama di dunia nilai itu belum muncul. Nanti di akhirat baru nyata. Tapi orang yang beriman merasakan sepanjang kehidupan di dunia. Karena doa itu tidak pernah terlewatkan, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sehingga di surat Ali Imran 185 Allah menguji kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jika memang kita ingin di dunia, Allah kasih kok. Allah kasih. Tapi enggak akan mungkin akhirat kita dapatkan. Justru orang yang beriman memang diuji oleh Allah. Tidak jarang sholat, sudah luar biasa, zikir, nggak pernah berhenti, berdoa, nggak pernah reses. Tapi tidak jarang orang itu masih diuji oleh Allah dengan kekurangan duniawi. Tapi orang beriman nggak pernah putus asa. Kenapa? Yakin. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sempurnanya balasan amal seseorang, khususnya orang yang beriman itu hanya akan Allah berikan nanti pada hari kiamat. Dan apakah sempurna balasan itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah nanti akan hindarkan dia dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, itulah orang-orang yang sukses. Sukses jabatan belum tentu sukses akhirat. Sukses harta tergantung dari mana dan kemana membelanjakannya. Ketika dia amanah dalam hidupnya, yakin sukses akan berlanjut. Dunia sukses, akhirat pun sukses. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa alamu anna Allah ta'ala qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufufi min tamamis shalah. Bismillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضهم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.